Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabatku sekalian, apa kabarnya hari ini? Saya doakan semoga sahabat-sahabat semua sehat walafiat dan hidupnya berkah selalu. Amin. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini saya ingin sharing tentang tujuan, tentang dream, keinginan, cita-cita, atau apapun itu menurut bahasa teman-temannya. Tujuan atau dream atau cita-cita ini memang penting banget. Saya merasakan seperti ini. Kalau kita punya tujuan yang kuat, yang tertanam di hati dan pikiran, itu tanpa sadar tujuan itu akan mengarahkan kita kepada tujuan itu sendiri. Jadi tanpa sadar, lambat laun kita berpikir, merasa, bertindak ke arah sana. Contoh, saya menetapkan salah satu dream saya itu hafal Quran, hafiz Quran, ahlul Quran. Walaupun di awal-awal perjalanan ke sana kayaknya gak jalan-jalan gitu, gak ada prosesnya, gak ada ngafal, gak ada merojaah, gak ada apa ya, gak ada perjuangan untuk menghafal lah kesan. Tapi ketika itu diperkuat terus dalam doa, dalam setiap salat didoakan, ya Allah pengen tolong saya jadi ahlul Quran. Terus itu semakin tertanam dan semakin kuat, dan itu mempengaruhi perasaan, pikiran, dan tindakan. Lambat laun saya berpikir, aduh, kalau kayak gini terus kayaknya gak bakal jadi ahlul Qurannya. Nah, minimal ada alarm dan minimal ada kesadaran gitu. Bahwa yang saya lakukan itu tidak akan menyampaikan saya ke tujuan saya, itu tadi Al-Quran. Saya tiap hari nggak baca Quran 1 juz minimal, nggak murojaah, wah ya gimana mau nyampainya. Terus kepikiran, ya harus baca ya, harus ngapal ya, harus murojaah ya, dan berproses. Dan saya mulai berproses ke sana. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Pengaruh dream yang kuat di dalam kehidupan itu akan mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Dan lambat laun semakin kuat itu akan melin kita semakin mendekat ke sana. Jadi ini penting banget punya dream, punya tujuan. Apakah itu tujuannya misalkan tujuan finansial, tujuan pengembangan diri, pengen lebih disiplin misalkan. Apalah tujuan masing-masing kan, tiap orang beda-beda ya. Silahkan tentukan. Saya juga punya impian pengen punya akun YouTube yang men-share video, men-share pengajaran yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Itu juga saya tetapkan terus. Saya pengen, terus kepikiran, dan akhirnya sekarang buat. Walaupun dengan peralatan seadanya ini, hanya pakai 2 HP, pencahayaannya juga pakai HP. Ini supaya jelas juga HP-nya dideketin, videonya seperti ini. Jadi tapi nggak apa-apa, karena kan jadi namanya memulai, tapi sudah ada progres gitu ke tujuannya. Jadi teman-teman, penting banget punya tujuan, penting banget punya cita-cita. Jangan sampai nggak punya nih, bahaya. Kalau nggak punya itu akan mengalir begitu aja. Untuk beruntung kalau mengalirnya ke tempat yang bagus. Seakannya gimana kalau mengalirnya ke comberan, ke septic tank. Waduh, kalau air ya sama juga, manusia kita juga gitu. Kalau misalkan nggak punya tapi gaulnya sama orang-orang yang bagus, yang soleh, yang sukses, yang bahagia, itu sih oke-oke aja sih, masih fine. Tapi lebih bagus lagi kalau punya. Nah, kalau misalkan lingkungannya nggak mendukung, ini tujuan penting banget.
bahkan bagi lingkungan yang mendukung pun masih tetap masih harus punya impian, karena itu akan menjadi barometer perjalanan kita, barometer kebahagiaan, kesuksesan kita. Karena kita kan mengukurnya, kemarin saya seperti ini, sekarang saya seperti ini, sudah lebih dekat kepada tujuan, itu kan membuat lebih bahagia. Sok silahkan tentukannya, pengen punya cita-cita apa, dan tentukan dan perkuat itu setiap harinya lewat doa-doa dalam sholat, dalam setiap ingat itu doakan saja, dan itu akan semakin bagus untuk kehidupan kita. Dan cita-cita itu yang besar, saya pesan yang besar, yang luas, yang manfaat juga buat orang banyak. Seperti tadi saya pengen hafal Quran, saya bertanya apa sih manfaatnya buat saya. Satu, hidup makin berkah, jelas, karena Quran kan penuh keberkahan. Dua, lebih dekat dengan Allah, jelas, karena Al-Quran adalah pesan dari Allah. Semakin kita mempelajarinya, menghafal, dan mengamalkan, insya Allah semakin dekat kepada yang memberi pesannya, dan sekaligus penyampaian pesannya Rasulullah. Dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah. Tiga, itu Al-Quran dijanjikan nanti di akhirat diberi mahkota kemuliaan, dan bukan hanya buat dirinya tapi juga buat orang tuanya. Nah, saya ingin nanti ketika di hari akhir nanti, saya ingin orang tua saya dimuliakan. Jadi semakin besar, semakin luas manfaat dari impian kita, itu semakin memotivasi kita, dan semakin diulang-ulang kita tanamkan lewat doa-doa. Lebih bagus sih tiap yang saya rasakan tiap sholat berarti kan 5 kali itu minimal, 5 kali kita doakan, dan itu semakin tertanam, semakin kuat, itu akan mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan kita semakin nyampe ke sana. Ya teman-teman, jangan sampai gak punya tujuan. Tentukan dari sekarang impian teman-teman apa, perkuat dengan alasan-alasan yang tadi, yang membuat teman-teman termotivasi ya. Harus besar, harus luas, harus manfaat. Tentukan. Oke, demikian sharing hari ini, semoga bermanfaat, dan mohon bantuannya nih buat mendukung channel ini berkembang dengan subscribe, like, comment, dan share. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan atau pengen misalkan request, pengen ngebahas apa, silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya akan pikirkan bisa nggak saya ngebahas itu ya. Kalau bisa saya akan bahas. Oke, demikian, saya doakan ya semoga yang subscribe, yang like, yang share, yang komen, hidupnya makin berkah selalu, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.